itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan untuk kita. Syukur kepada Allah. Syukur, Pak. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Radangmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nggak tahu ya. Marilah kita memasuki liturgi pelayanan firman ini. Kita awali dengan memohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Kepadamu, ya Allah, kami mengucap syukur dan puji kami, karena di dalam mengawali tahun perjalanan kehidupan kami di tahun 2022 ini, Engkau berkenan menghimpun kami di dalam persekutuan, kami mengucap syukur kepadamu.
Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami. Sehingga dengan Roh-Mu yang kudus kiranya firman ini leluasa bekerja dan dapat kami tempatkan di dalam hati kami yang paling baik. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Inilah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penyampaian firman ini, izinkanlah kiranya kami dari room kami di sini boleh menampilkan beberapa bagian pokok dari khotbah kita melalui share screen. Kami memohon kepada host untuk membantu kami bisa membagi layar dari sini tentang bagaimana kita berjalan di dalam perjalanan baru kita di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, dan kita saat ini sedang memasuki perjalanan di tahun yang kedua. Kami, Pak Arman, boleh dibantu Pak Arman? Hostnya di Pak Arman. Ya, boleh dibantu Bapak untuk bisa share screen. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Hampir semua kita Ya. terpapar dengan COVID-19. Kalau bukan dengan virusnya, kita terpapar dengan kerentanan, kecemasan, Udah matikan kan? kekhawatiran, Ya. dan dampak-dampak sosial yang lainnya yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Dan kalau kita melihat lebih jauh, salah satu yang paling banyak terluka adalah keluarga, adalah rumah tangga. Berbagai pengalaman, kesulitan, kerumitan, dan situasi yang berubah-ubah terjadi di banyak keluarga ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Maka ketika kita menjalani perjalanan baru kita di tahun 2022 ini, kita mendapat sebuah undangan perjalanan baru untuk menjadi muda kembali. Dari ayat 31 Yesaya 40 disebut, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dengan iman yang menunggu, kita beroleh kekuatan yang baru.
dengan mengingat semua catatan tentang apa yang telah Tuhan lakukan, dengan apa yang Tuhan nyatakan. Dari sana kita beroleh kekuatan yang baru. Maka kita menjadi muda kembali, beranjak dari iman yang menunggu. Iman yang memungkinkan seseorang untuk duduk diam dan mengetahui bahwa Yahweh adalah Allah, Allah yang hidup. Menunggu memang selalu kurang menyenangkan bagi kita. Maka kalau kita lihat di lampu merah, seringkali terlihat bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang susah menunggu. Misalnya, lampu sudah berwarna kuning, saatnya untuk berhenti ketika akan menuju merah, tapi pun sudah mulai merah, dia akan lanjutkan terus. Hanya 1 detik lampu itu sudah hijau, kalau kita terlambat bergerak, itu yang di belakang sudah klaksonnya bagaimana gitu, kayak dia sedang dikejar-kejar oleh sesuatu dari belakang, atau dia sedang mengejar sesuatu di depan, mengejar hadiah atau sedang berlomba. Sama seperti ketika kita pesan makanan, kita agak terlalu kurang mudah untuk menunggu dengan lama. Maka banyak yang memesan dengan kata, maaf ya, dimakan sekarang bukan besok, begitu. Karena menunggu selalu menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Apalagi dengan zaman di mana kita semakin disuguhi dengan kemudahan. Lama-lama kita mengimani kemudahan. Mengimani yang namanya yang simple. Maka banyak orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak berdoa untuk anaknya, Tuhan, anak saya mau melanjutkan kuliahnya, mau bekerja di luar negeri, atau mau jauh dari kami, jangan ada beban, jangan ada halangan, jangan ada kesulitan, jangan ada pergumulan, jangan ada hambatan, jangan ada rintangan. Padahal dia lupa dia sedang berdoa tentang kuburan. Karena di kuburanlah tak ada beban, tak ada pergumulan, tak ada kesulitan, tak ada kesusahan. Ada kita kemudian bergerak menuju kehidupan yang seperti itu, sehingga yang namanya menunggu itu jadi beban. Ketika kita harus menanti dengan sabar, kita menjadi kesulitan. Disitulah kita belajar di undangan baru, perjalanan baru, bahasa yang lain disebut normal yang baru, menghadapi situasi yang kita alami saat ini. Iman yang bertumbuh dalam penantian. Iman yang menjadi kaya karena selalu menanti-nantikan Allah. Pertanyaan pertama, kita menunggu siapa? Ayat 31 sebenarnya menunjukkan bahwa ada Dia yang berdiri di balik janji kekuatan yang baru itu. Dan ketika kita melihat ciri-ciri dan cara menanti, Yesaya 40 yang dari liturgi tadi sudah kita ikuti bersama, mulai dari ayat 1. Kita tidak mengulanginya kembali, tapi ketika kita melihat di ayat 25 misalnya, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, menyuruh segenap tentara mereka keluar, memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tidak ada yang hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Maka kunci pertama penantian kita harus benar-benar mengenal Dia yang kita nantikan. Mengenal miliknya, mengenal karakternya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal segala kemampuannya. Maka kemudian dilanjut oleh ayat 27. Maka mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, hai Israel? Jadi ini kerajaan utara dan kerajaan selatan. Karena penderitaan yang akan mereka alami di pembuangan itu, mungkin mereka akan berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan.
hakku tidak diperhatikan Allahku. Tetapi Ibu Bapak Saudara, yang kita nantikan ini adalah Dia yang tidak pernah melupakan kita. Pengalaman kita yang paling berat tidak hanya diketahui olehnya, tetapi Ibu Bapak Saudara berada di bawah kendalinya. Berada di bawah kuasa daripada Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu. Maka mungkin kita bisa seperti orang pengembara di zaman perjanjian lama itu. Kita merasa bahwa banyak dari pergumulan-pergumulan kita tidak diperhatikan oleh Allah. Tetapi Ibu Bapak Saudara, Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan kita. Maka ayat 30 terbalik ayat ini kalau kita lihat dalam hidup sehari-hari. Orang-orang muda disebut menjadi lelah, padahal orang muda lah yang bertenaga. Makanya sebagian orang mengagumi masa muda, walau sebenarnya mau tua mau muda, semua usia istimewa. Kalau misalnya kita bicara buah, yang muda itu ya sama seperti timun dan air kelapa. Air kelapa muda, itu memang harus yang muda. Tapi kalau Bapak Ibu bicara sawo, bicara rambutan, ya nggak bisa yang muda. Kita harus bicara yang tua. Sehingga mau tua mau muda sebenarnya sama-sama istimewa di hadapan Allah. Tetapi ayat 30 ini memberi pesan yang sangat berbeda. Bahwa orang-orang muda menjadi lelah. Orang-orang muda menjadi lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Karena apa? Kita yang menantikan Dia yang adalah yang memberi berbeda. Artinya hidup dalam kekuatan alami, itulah orang muda. Di pandemi ini, dengan kekuatan alami kita lelah. Saya pernah jumpa dengan satu wilayah dari sebuah gereja, seorang bapak dalam diskusi berkata, Pak Pendeta, lebih baik kurasa kena corona daripada tiap hari berdua dengan nyonya di rumah, katanya. Bayangkan Ibu Bapak Saudara, ternyata ada yang lebih ganas dari virus corona. Ketika dia tidak bisa bertahan lama berdua dengan pasangannya di tengah-tengah rumahnya. Artinya dengan kekuatan alami itu sangat berbeda. Sehingga kalau disebut kita kembali menjadi muda, kekuatan kita adalah kekuatan yang daripada Allah. Kekuatan manusia dengan begitu mudah akan gagal. Tetapi kekuatan Tuhan yang dijanjikan di ayat 31 adalah kekuatan yang tidak pernah gagal. Maka iman yang menunggu artinya iman yang mencari dengan penuh harapan. Kalau kita lihat kata menunggu itu dari kata dasar seperti memutar atau melilitkan tali. Ya memang harus sabar, tekun, terus-menerus, konsisten, persisten. Kalau kita mau menjalin sebuah tali yang panjang, menganyamnya atau sejenisnya, dia harus memang terus-menerus. Ketika kita berhenti, maka ikatan itu tidak akan terjadi. Maka apa yang kita pelajari dari iman yang menunggu di sini adalah bukan hanya soal kesabaran, bukan hanya soal kerinduan kita akan Tuhan, tetapi mencakup seluruh kepercayaan dan harapan. Calvin pernah berkata, tidak ada tempat bagi iman kita jika kita mengharapkan Tuhan segera menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Misalnya Bapak Ibu pengen rumah, langsung tiba-tiba rumah jatuh dari langit. Yang ada kita bukan beriman, tapi kita jantungan Ibu Bapak. Ada yang minta mobil, ya langsung jatuh di sebelah. Kita dikit-dikit tetangga bisa bikin rusuh sama kita karena mobilnya jatuh di atap rumah kita misalnya. Maka ketika doa tidak diikuti penantian yang penuh harap, bisa-bisa juga itu hanya sebagai pelarian. Hanya jadi curhat saja. Tuhan, ngiri kali Tuhan, kejam kali Tuhan, aku tidak balas Tuhan,
maka kuharap kaulah yang membalasnya. Jangan lupa ya, balaskan ya, katanya. Itu kan bukan doa. Itu adalah pelarian ketika kita tidak tahan menghadapi pergumulan. Maka iman dengan penantian sangat menjadi istimewa, berguna dalam menjalani hidup kita. Maka ketika disebut menjadi muda kembali, artinya semua datang kepada orang yang mau menunggunya. Semua kemudaan itu akan hadir kembali bagi orang-orang yang mau menantikan. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh kalimat menunggu ini? Sehingga dengannya kita menjadi muda kembali. Pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat misalnya Bapak Ibu waktu pacaran zaman dulu. Kan zaman dulu pacaran beda dengan zaman now. Kalau zaman dulu seperti naik pesawat. Kita pesan tiket dulu, baru bayar, baru check-in gitu, baru masuk ruang tunggu. Iya, kalau nggak delay baru naik pesawat. Itulah itu take off. Barulah itu namanya berangkat naik pesawat zaman dulu. Jadi pacaran itu pun kan penuh penantian. Misalnya main catur dulu sama bapaknya 1 semester. Kan kita nggak bisa langsung kejar anaknya. Itu pun main caturnya harus kalah-kalah terus. Supaya kita nggak dilarang datang minggu depan. Nah, sesudah itu barulah mulai ngobrol dengan anaknya. Kan penuh penantian. Beda dengan zaman now. Kalau anak pacaran zaman sekarang kenalan hari Kamis, hari Sabtu pemberkatan nikah sudah gitu. Artinya begitu cepat. Maka kalau kita belajar dari masa orang pacaran zaman dulu, penantian itu apakah diam? Sebenarnya tidak. Ketika sang gadis itu berkata, oke, kalau kamu sungguh-sungguh sabarlah menunggu. Saya belum kasih jawaban. Apakah si laki itu akan diam? Ia menunggu, tetapi apa yang terjadi? Ia sebenarnya sedang mengejarnya. Mungkin dengan cara ia memperbaiki dirinya, memperbaiki perilakunya, mengejar karir dan capaian-capaiannya. Sebenarnya menunggu bukan kata yang pasif. Ia kata lain dari mengejar. Maka ketika kita bicara menjadi muda, sebenarnya bermula dari pertama-tama ketika kita selalu merindukan Allah. Orang yang merindukan Allah, dia mengalami kekuatan yang berbeda. Contoh, ketika kita misalnya menghadapi pergumulan. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Maka ketika kita merindukan Dia, sesungguhnya keadaan kita membaik. Kekuatan kita mulai datang kembali. Dan yang kedua, ketika kita mendengarkan Tuhan, itulah bahasa lain dari penantian itu. Orang yang menunggu, pertama dia rindu. Yang kedua, orang yang menunggu, pastinya dia dengar-dengar. Kapan dia datang? Jam berapa? Itu pasti selalu dicek. Ibarat kita nunggu kawan datang, dia kirim nanti lewat pesan atau telepon atau WA. Itu kita akan berulang-ulang mengeceknya. Sama seperti COVID-19 ini. Ketika kita mendengar Tuhan, mungkin pengalaman kita akan berbeda. Karena Ibu Bapak Saudara sedikit menjelaskan apa yang sudah biasa kita dengarkan. Pandemi pertama kali disebut di Alkitab, itu terdapat di Kejadian 12. Jadi wabah pertama kali muncul di Kejadian 12 ketika terjadi kelaparan yang hebat. Lalu Abraham berkata Sarai itu bukan istrinya tetapi saudarinya. Lalu timbullah niatnya Firaun untuk mengambil Sarai. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah tulah yang hebat. Dengan apa tujuannya? Allah menyelamatkan Firaun dari dosa yang dia tidak sengaja. Lalu kemudian Sarai lepas dari niat dari Firaun, rumah tangga Abraham itu selamat. Lalu kedua,
Misalnya kita lihat catatan pandemi ketika kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dengan Tuhan di dalam Kejadian, katakanlah misalnya Kejadian 37, kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu sebenarnya pemimpin pandemi. Karena apa? Terjadi sebuah kelaparan yang hebat yang melanda dunia di zaman. Tetapi Yusuf ini bukan orang yang sempurna. Kita biasa mendengar dia di rumah Potifar, kita biasa mendengar dia dimasukkan ke sumur, kita biasa mendengar dia dimasukkan ke penjara, lalu dari sana dia menjadi gubernur, tapi kita jarang mendengar 22 tahun dia terpisah dari bapaknya, dia tidak pernah rindu bapaknya, dia tidak mencari bapaknya. Bahkan bertahun-tahun dia sudah jadi pemimpin di Mesir, dia tidak ada keinginan untuk bertemu kembali dengan bapaknya. Walau perjalanan itu tiba, saudaranya disuruh oleh ayahnya untuk cari makanan ke Mesir. Dia mengenal, ini saudaraku itu. Tapi apakah dia selesai? Tidak. Dia masukkan ke penjara saudara-saudaranya itu. Simeon dibelenggu di hadapan mereka. Benyamin karena tidak dibawa, dipaksa harus dibawa ke hadapannya. Walau saudaranya itu sudah berkata, ayah kami itu akan mati dengan air mata, mati pergi kepada kematian dengan duka. Jadi sebenarnya nggak boleh juga mati dengan kedukaan. Harus mati dengan pengharapan. Mati dengan dalam Tuhan. Lalu dia tetap maksa itu harus dibawa. Benyamin dibawa, apa yang terjadi? Dia masukkan piala ke dalam karung gandumnya. Supaya dia bisa dijebak untuk tidak bisa dibawa kembali ke kampungnya. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Sebenarnya dia orang yang sedang terluka. Tetapi di pandemi itu, di Kejadian 45 dia memeluk saudara-saudaranya dan berkata, akulah Yusuf. Karena saudaranya itu tidak mengenali dia. Tetapi justru di pandemi itu, kelaparan itu membuat mereka berjumpa. Maka keluarlah kita dari kemurungan pandemi. Kekuatan baru kita peroleh ketika kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita tidak akan melihat pandemi ini selalu berbicara tentang penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Tetapi keheningan kita di masa pandemi ini mengajari kita bagaimana retreat di tengah-tengah berbagai situasi yang berubah-ubah ini. Memang Ibu Bapak Saudara, sebagian dari saudara-saudara kita, kekasih yang kita kasih meninggalkan kita. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka dimuliakan oleh Tuhan. Ibu Bapak Saudara, kita mau katakan, sesungguhnya kehidupan tidak diambil dari mereka kemarin. Tetapi kehidupan ditambahkan, kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal ditambahkan pada mereka. Sehingga muka dengan muka mereka berjumpa dengan Allah Sang Pencipta kita. Dan tiap-tiap hari di rumahnya yang kekal, mereka merasakan dan merayakan kasih sayangnya. Maka kekuatan kita menjadi muda karena kita membuka diri dengan Allah. Dan orang yang menanti, yang ketiga dia selalu memandang pada dia. Kalau kita selalu memandang pandemi, maka kemurungan yang terjadi. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, maka reshaping yang terjadi. Kenapa reshaping? Karena sesungguhnya Tuhan sedang membentuk ulang kehidupan kita. Kalau dulu kan kita senang dengan basa-basi misalnya. Shalom kakak, shalom ibu, cipika, cipiki, tapi 2 menit lagi dia berkata, aku tak suka melihat itu. Sekarang kita nggak boleh ciuman, nggak boleh salaman. Karena apa? Basa-basi yang seperti itu sudah tidak bisa lagi. Kalau kita mengasihi, kirim roti, kirim buah, kirim makanan, bagi kepada orang yang membutuhkan, topang orang-orang yang kesusahan. Itu zaman sekarang. Kita dilatih untuk selalu memandang pada dia. Artinya, orang yang menanti itu seperti pegawai restoran yang hidup untuk semua yang datang berkunjung di restorannya. Dia berdiri di sana, dia bergerak di sana, dia melihat kemana, itu karena apa? Menantikan pelanggan-pelanggannya itu. Apa kebutuhan mereka. Seperti itulah kita, orang yang disebut muda kembali, memperoleh kekuatan karena menantikan dia dengan yang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita bersama-sama mengucap Bang Rewin, unmute. Di-unmute, Bang. ya. Mari kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus,